aradin minad dunya, dengan harta duniawi. Rawahu Muslim. Syarhul hadis, badiru ay sabiqu wasari'u, bersegeralah, bermusabaqah, bersegeralah ay sabiqu wasari'u bil amali, dengan amal ibadah, ay bil istighali bil amali salihah, artinya dengan menyibukkan diri melakukan amal-amal saleh. Fitanan ay wuku'a fitanin, terjadinya fitnah ka qita'il laili, seperti potongan malam, al-mudlimi yang gelap, bikasil qafi dengan dibaca kasanya qaf, qita', wa fathit ta'i dan fathahnya ta', jam'u qit'atin adalah jamak dari qit'atun, qit'atani qita', ay ka qita'in minal lailil mudlim, artinya laksana potongan-potongan dari malam yang gelap. Li fardi sawadiha, karena sangat hitamnya malam, sangat gelapnya malam. Wa dhulmatiha, dan gelapnya malam. Wa adami tabayyunis salahi wal fasadi, dan tidak adanya kejelasan antara kebaikan wal fasadi dan keburukan, fiha di dalam fitnah. Wal makna, adapun maksudnya, ta'ajjalu bil a'mali salihah qabla maji'il fitan, bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh sebelum datangnya fitnah, al-mudlimati yang gelap. Apa itu? Minal qatli, berupa adanya pembunuhan, wal nahbi, dan rampasan, perampokan, wal ikhtilafi bainal muslimina, dan perselisihan di kalangan kaum muslimin, fi amri dunya wad din, tentang urusan dunia dan agama. Fa innakum, maka sungguhnya kalian, la tutikunal a'mala, tidak akan mampu melakukan amal-amal, ala wajhil kamal, secara sempurna, ba'da maji'iha, setelah datangnya fitnah. Mumpung fitnah belum banyak datang, segeralah beramal soleh. Wal muradu, adapun yang dimaksud, minat tashbihi, dari adanya penyerupaan. Kok fitnah ini diserupakan dengan potongan-potongan malam yang gelap. Adapun yang dimaksud dengan adanya penyerupaan ini, bayanu halil fitani, adalah menjelaskan kondisi fitnah. Min haitsu innahu basyi'un fadhi'un, dari aspek bahwa sesungguhnya keadaan fitnah itu basyi'un, ialah sangat buruk, fadhi'un, lagi mengerikan, sangat buruk dan mengerikan. Wala yu'rafu sababuha, dan tidak diketahui sebab musababnya fitnah. Wala tariqul khalasi, dan tidak diketahui pula cara membebaskan diri, cara menyelamatkan diri, minha, dari fitnah. Walil fitani wasailu katsiratun, dan ialah bagi munculnya fitnah, wasailu katsiratun, adapun beberapa media yang sangat banyak. Ialah bagi fitnah adapun wasilah-wasilah yang sangat banyak. Ada beberapa sumber-sumber yang menjadi beberapa hal yang menjadi sumber fitnah. Minha, ialah diantaranya wasail al-mal wal banun, adapun anak dan harta, atau harta dan anak. Harta dan anak bisa menjadi sumber fitnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun, sesungguhnya adapun harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, adalah fitnah, ujian. At-Taghabun ayat 15. Wasihatu, juga kesehatan bisa menjadi sumber fitnah jika kesehatannya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Wal maradu, dan juga sakit. Wasyughluh, dan kesibukan. Wal faragu, dan waktu kosong. Sibuk, kosong, sakit,
sehat fitnatun adalah fitnah. Wa kullu khairin fitnatun, bahkan adapun setiap kebaikan adalah fitnah. Bal wa kullu syarrin fitnatun, bahkan adapun setiap keburukan juga adalah fitnah. Wa fi dzalika, dan dalam hal ini yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun, dan akan kami uji kalian bisyarri dengan adanya keburukan, wal khairi dan kebaikan fitnatun sebagai fitnah atau fitnatan ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, akan fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Jadi hakikatnya di dunia ini tidak ada orang yang tidak ada ujiannya. Bahkan filosofi hidup itu kita memandang orang lain itu sepertinya bahagia banget. Tapi kalau kita tahu kondisi sebenarnya yang tak terlihat, maka kita paham sesungguhnya mereka tidak bahagia, tidak lepas dari fitnah. Siapapun itu. Surah Tabarok mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan hidup dan mati dengan segala hal yang ada dalam kehidupan dan kematian itu adalah linabluwakum, untuk ujian. Ada orang mengatakan senangnya orang itu hanya ada di atas kepalanya. Kita menduga dia senang, tapi ternyata tidak. Artinya apa? Kalau kita kemudian mendapatkan kesulitan, fitnah, jangan merasa sendirian. Jangan merasa diri kita yang hanya diuji oleh Allah. Semua orang diuji. Orang alim diuji dengan ilmunya, orang kaya dengan kekayaannya, orang miskin dengan kemiskinannya, ganteng dengan kegantengannya, semuanya ujian. Sumber-sumbernya banyak sekali. Ini Qasim Asy'ari mengingatkan dalam hadis yang ketiga ini, bahwa sebelum datang fitnah dengan berbagai sumbernya itu segeralah beramal soleh. Karena kalau sudah kadung datang fitnah itu susah beramal. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, berada di waktu subuh seseorang dalam keadaan beriman, tetapi di waktu sore menjadi kafir. Ai hakikatan, baik kafir secara hakikat, au kafiran lin ni'mati, atau kafir nikmat. Istilahnya sekarang itu pagi tahu, sore sudah tempe, tidak punya jati diri. Musyabihan lil kafarati, au musyabihan lil kafarati, atau maksudnya menyerupai terhadap orang-orang kafir. Au amilan amal kafir, atau berperilaku seperti perilakunya orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, berada di waktu sore dalam keadaan mukmin, tetapi dia berada di waktu paginya dalam keadaan kafir. Wakila dikatakan al makna, adapun maksud dari hadis ini, yusbihu muharriman, dia berada di waktu pagi. Muharriman ialah mengharamkan, maharamahullah, mengharamkan terhadap sesuatu yang diharamkan Allah. Tetapi wa yumsi mustahillan iyahu, dan dia berada di waktu sore menghalalkan terhadap yang diharamkan. Wabil aksi, dan begitu sebaliknya. Di waktu pagi menghalalkan, sore sudah berubah pendapatnya menjadi halal. Yabi'u dinahu ay yatrukuhu, meninggalkan agamanya, bi'aradin ay bifathataini bi'aradin ay ya'khudhu mata'an, dia memungut, mengambil, mataan danian, akan kesenangan yang hina, wasamanan rodian, dan harga yang rendah, minat dunia, dari dunia, menjual agamanya dengan hal yang remeh. Waqad rawa Ibnu Majah, dan meriwayatkan siapa Ibnu Majah, wa Tabrani an Abi Umamah marfu'an, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah, yusbihur rajulu fiha mu'minan, berada di waktu subuh
fiha di dalam fitan, mu'minan dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiran dan dia berada di waktu sore dalam keadaan kafir, illa man ahyahu Allahu bil ilmi, kecuali orang ahyahu yang menghidupkan hu kepada man Allah, siapa Allah, bil ilmi dengan ilmu. Suatu saat akan muncul fitnah-fitnah, tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang Allah berikan sangu, bekal ilmu, yang Allah hidupkan dirinya dengan ilmu. Faqauluhu yusbihu isti'nafun li bayani ba'dil fitan fi dzalikaz zaman. Fa'alal mu'mini, maka wajib kepada orang yang beriman, ayyubadira bi fi'li ta'ati, untuk segera melakukan ketaatan, wal ijtinabi 'anil ma'asi, dan menghindari maksiat, wala yumhilu, dan tidak menunda-nunda, wala yuakhiru amalal yaumi ila ghadin, dan tidak menunda pekerjaan hari ini ila ghadin, ke besok, wala amalas saati, dan tidak menunda kepada pekerjaan saat ini, ila ma ba'daha, kepada waktu sesudahnya. Fa innahu, karena sungguhnya mukmin, la yadri, tidak akan paham, mata yamutu, kapan dia akan mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, Rasulullah pernah bersabda kepada seorang laki-laki, wa huwa yu'iduhu, sementara Nabi menasihati orang tersebut, yakni sahabat. Rasulullah bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah kesempatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Syababaka qabla haramika, pertama masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum fakirmu. Wa faragaka qabla syughlika, masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Rawahul hakimu fil mustadrak. Walaisal maksudu, dan tidaklah yang dimaksud minal mubadarah, dengan bersegera, bil a'mal, tidaklah yang dimaksud bersegera melakukan amal-amal soleh itu, al-ijhadu, adalah memaksakan diri, wal mubalaghatu, dan berlebihan, wat tashaddudi fid din, dan ekstrim dalam agama. Bukan berarti bersegera itu tak sempat ke WC, ke jeding, wirid terus, tak istirahat, tidak makan, tidak minum, bukan begitu. Kenapa? Fa innal mumbattah, karena fa innal mumbatta la ardun qata'ah. Ini sebenarnya hadis ya. Ini sabda Nabi sebenarnya. Fa innal mumbattah, karena memacu tunggangan hingga kelelahan, agak panjang ini. Fa innal mumbattah, karena memacu tunggangan hingga kelelahan. La ardun qata'ah, tidak ada bumi yang bisa ditempuh. Jadi kalau kita memacu kuda kita secepat apapun sampai kelelahan, tidak mungkin mencapai puncak dunia. Mobil kita gas 150 seharian, tidak akan nyampe ke Mekah. Itu maksudnya. Maka yang dimaksud segera beramal soleh itu ya yang standar. Waktunya azan, datang ke mushola untuk sholat gitu. Waktunya istirahat. Waktunya belajar. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, khususnya di Ma'had Ta'lim itu, harus menjadi orang yang standar, tidak usah terlalu mubalaghah, berlebihan, ekstrim, tapi jangan juga terlalu santai. Waktunya sholat berjamaah, waktunya istirahat, tidur. Jadi harus ada planning. Dalam 24 jam ini kegiatan kita apa, itu ditulis. Jam sekian sampai sekian ngaji, sekian ya.
Kiai Hasyim Asy'ari ini begini dalam hadis yang nomor 3 seakan ingin mengajarkan bagaimana Jam'iyatul Ulama ini warganya ini punya planning. Tak santai gitu. Sebelum fitnah-fitnah datang mengganggu kita. Di antaranya kalau sudah kawin. Ini kalau sudah kawin tuh biasanya mau ngaji sudah sulit. Karena dubihal ilmu baina fahdail mar'ah. Ilmu itu bisa tersembelih di antara dua pahanya perempuan. Itu juga fitnah. Nah, mumpung belum datang fitnah ini suami istri ini ngaji yang di planning. Fa'innal mumbattala ardon koto, karena memacu tunggangan hingga kelelahan tidak ada lahan yang kotoah ia tempuh. Wala dhahran abqa, dan tidak ada punggung abqa yang tetap, punggung yang tetap untuk dinaiki maksudnya. Roku itu tidak akan kuat. Wa innamal maksud, hanya saja dimaksud at-ta'jilu adalah bersegera bi fi'li ta'atil maisurati, untuk mengerjakan ketaatan yang mudah. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Lal imhal wat tabattu, itu kurang hamzahnya. Lal imhalu wat tabattu, tidak. Al imhal menunda-nunda, wat tabattu dan berlambat-lambat. Tabattu'a ya tabatta'u tabattu'an. Wattabattu'u anha, dan berlambat-lambat anha dari amal. Mahma hunaka fursatun, selama ialah di sana fursatun adapun kesempatan, wa faragun dan waktu luang. Fa innal umrah ra'su malil hayati, karena usia ini adalah modal kehidupan. Wal waktu saifun, sementara adapun waktu adalah laksana pedang. Illam taqta'hu, jika tidak menguasai engkau kepada pedang, qata'aka, dia akan memotongmu. Wal istiqamatu ainul karamah, dan adapun keistiqomahan itu adalah karomah itu sendiri. Orang karomah itu bukan yang bisa terbang, tapi yang bisa istiqomah. Al istiqomah ainul karamah. Faqad su'ilan nabi ayyul amali ahabbu ila Allah. Nabi pernah ditanya, perbuatan amal ibadah apa yang dicintai oleh Allah? Qala adwamuhu. Nabi menjawab, adwamuhu, yang paling ditekuninya. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Rawahu Muslim, wallahu alam. Al hadisur rabi', hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu, bekerjalah kalian. Lakukan kreativitas. Fakullun muyassarun, karena masing-masing. Muyassarun fakullun, maka adapun masing-masing orang. Muyassarun ialah dimudahkan. Lima khuliqa, terhadap sesuatu. Khuliqa yang diciptakan siapa, kullun lahu, untuk ma. Jadi masing-masing punya bakat. Ini hadis berkaitan dengan faktor bakat. Rawahu at-Tabrani. Syarhul hadis an Aliin radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Baqi'il Warqat, di kuburan Baqi'il Warqat di Madinah ini. Fi janazatin, dalam rangka mengantar jenazah. Faqala, maka bersabda Nabi, ma minkum min ahadin, tidaklah dari kalian, tidaklah ada seseorang di antara kalian, illa waqad kutiba ba'aduhu, melainkan sungguh telah ditentukan maq'aduhu, apa tempatnya, minal jannati, dari surga, wa maq'aduhu minan nar, dan tempatnya di neraka. Jadi Rasulullah dengan sahabat ketika sedang mengantar jenazah di Maqbarah Baqi' Gharqad, beliau mengatakan, setiap kalian ini sudah ada tempatnya, kaplingannya sudah ada di surga, ada yang kaplingannya di neraka. Faqalu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu,
apakah kami tidak berpangku tangan saja? Afala nattakilu, apakah kami tidak berpangku tangan saja? Ai artinya afala namkusu, apakah kami tidak diam saja? Ala kitabina, atas kitabnya kami, atas keputusan kami. Kalau kami sudah ditentukan ada di neraka, ada di surga, kenapa kami tidak berpangku tangan saja menunggu takdir? Karena sudah ada ketentuannya. Wa nada'ul amala, dan kami meninggalkan amal. Faman kana min ahli sa'adah, maka barang siapa yang termasuk ahli sa'adah, ahli keberuntungan, la yakunanna ila sa'adah, niscaya dia akan ada dalam kelompok keberuntungan. Wa man kana minna min ahli syaqawah, dan barang siapa yang ada di antara kami termasuk ahli syaqawah, orang-orang yang celaka, la yakunanna ila syaqawah, niscaya ada dia ila syaqawati, kepada kecelakaan. Faqalah, maka Nabi bersabda, tidak begitu, tapi i'malu, beramallah kalian, fakullun, maka adapun kalian ini, masing-masing kalian, muyassarun, ialah dimudahkan. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Maka barang siapa yang a'ta, berinfak, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan terhadap al husna. Tafsirnya al husna ini kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia lil yusra, ke surga. Jadi orang kalau berinfak, bertakwa, yakin dengan kalimat tauhid, itu kami mudahkan jalannya ke surga. Berarti jalan ke surga itu harus beribadah dulu maksudnya. Ila qaulihi lil usra, sampai firman Allah lil usra. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasil usra. Jadi cirinya orang itu nanti usra, ke neraka, yaitu bakhil, tidak mau percaya dengan al-husna dan seterusnya. I'malu fakullun muyassarun lima khulaqalahu. Bekerjalah kalian, beramallah kalian, karena masing-masing ini dimudahkan terhadap sesuatu khuliqa, yang diciptakan, siapa kullun lahu, untuk ummah. Ai muwaffaqun, artinya dibimbing. Muwaffaqun, dibimbing, wa muhayyaun lahu, dan disiapkan, lahu, untuk ma. Walam yakul, dan tidak mengatakan ar-rasul fakullun mujbarun ala ma khuliqa lahu. Adapun masing-masing ini mujbarun, ialah dipaksa, ala ma khuliqa lahu, untuk sesuatu yang ia diciptakan, lahu, untuk ma. Jadi hadisnya itu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau orang ini memang catatannya termasuk takdirnya ahli neraka, maka dia dipermudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi kalau orang ini maq'aduhu, tempatnya nanti di surga, muyassarun lima khuliqa lahu, akan dipermudah untuk melakukan amal-amal yang bisa mengantarkannya ke surga. Itu maksudnya fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Khuliqa lahunya lil jannah apa lin nar. Tapi Nabi mengatakan muyassarun, bukan mujbarun. Mujbar itu beda dengan muyassar. Kalau mujbar berarti dipaksa. Ini nanti Jabariyah, pemahamannya Jabariyah. Kalau kita kan bukan Jabariyah, tapi konsepnya adalah antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu menentukan kita, yang menentukan segalanya dengan akal kita dan kemampuan kita. Kalau Jabariyah sebaliknya, manusia ini tak punya daya upaya apapun. Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahdiyah, itu pemahamannya antara bainal Qadariyah wal Jabariyah. Sering juga ada ayat itu yang sering disebut, ilustrasinya kayak seperti susu yang dihasilkan oleh kambing atau oleh binatang ternak.
wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Ini An-Nahl. Bagi kalian itu ada pelajaran berharga di dalam binatang ternak. Nuskikum, kami memberikan minum kepada kalian mimma fi butunihi, dari perutnya binatang ternak. Anehnya minuman yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adanya min baini farsin, antara kotoran, wadamin dan darah, labanan muncul susu, khalison sa'iqon lisyaribin. Ini dalilnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini muncul antara farsin wadamin, antara kotoran dan darah, antara Jabariyah dan Qadariyah, muncul air susu, labanan khalison sa'iqon lisyaribin. Jadi jangan ditinggalkan konsep al-kasbu tadi, karena hadisnya muyassarun bukan mujbarun. Fakullu mujbarin ala ma khuliq wa inna ma arada, dan hanya saja bermaksud lima khuliqalahu, bagi kalimat lima khuliqalahu min amalihi lil khairi aw lisyarri, dari amalnya seseorang atau kulun lil khairi untuk kebaikan, aw lisyarri atau keburukan. Fa ahlus sa'adati, maka adapun orang-orang yang ahli keberuntungan, fayuyassarun, maka mereka dimudahkan li amali ahli sa'adati, untuk melakukan amal ahli sa'adah. Wa amma ahlu syaqawa, adapun orang yang termasuk golongan ahli syaqawah, kebinasaan atau kecelakaan, fayuyassaruna, maka akan dimudahkan mereka li amali ahli syaqawati, untuk mengamalkan, untuk melakukan amal ahli syaqawah. Bukan dipaksa, tapi dimudahkan. Maka dilawan dengan al-kasbu, supaya takdir kita ini berubah. Kayak seperti nisfu Sa'ban itu loh. Nisfu Sa'ban itu kan tradisinya NU baca Yasin 3 kali. Niatnya kembar, minta rezeki dimurahkan, panjang umur, mati husnul khotimah. Lalu katanya rezeki, amal, jodoh dan segala macam baik buruk itu sudah ada takdirnya, yaitu namanya takdir mubrom. Tapi takdir mubrom itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Urusan kita itu takdirnya takdir muallak. Dalilnya dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak untuk menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Ini namanya doa, ini namanya takdir muallak. Wa indahu ummul kitab, hanya di sisi Allah lah ummul kitab. Ini namanya qada mubrom, dan hanya Allah yang tahu. Maka tugas kita adalah berdoa dan berusaha maksimal agar supaya takdir-takdir muallak ini diubah oleh Allah. Meskipun ada hadis kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalau potongannya ahli neraka itu biasanya amalnya memang dimudahkan, yang coraknya maksiat-maksiat gitu. Tapi masih ada beban al-kasbu tadi. Karena yang ada di dunia ini adalah takdir muallak yang bergelantungan di Lauhil Mahfuz, yang itu kadang dilihat oleh para wali-wali Allah yang hatinya kasyaf. Ketika hatinya para wali yang bersih laksana cermin dihadapkan kepada Lauhil Mahfuz, maka di hati wali itu akan nampak semua nasib-nasib takdirnya manusia bergelantungan. Tapi itu bisa berubah-ubah. Berubah dengan doa, la yaruddul qada illa du'a. Ud'uni astajib lakum, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi takdir kita ini bisa dirubah, kita minta kepada Allah. Takdir bodoh bisa dirubah menjadi takdir pintar dan seterusnya dengan cara serius belajar. Urusan kita adalah takdir muallak, bukan takdir mubrom. Wahadihi, adapun ini, hiya wasatiyatu aqidati ahli sunnah wal jamaah, adalah moderasi
akidah Ahlussunnah wal Jamaah bainal qadariyah wal jabariyah, antara qadariyah dan jabariyah, fi af'alil ibad, tentang masalah perbuatan-perbuatan hamba, bi annaha, bahwasanya af'alul ibad itu makhluqatun, ialah diciptakan, bi iradatillah wa qudratihi, berdasarkan irada Allah dan kudrahnya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Illa annallaha, namun sesungguhnya Allah, yukallifu, membebani, alaihim, kepada ibad, al-kasbah wal ikhtiyara, akan adanya usaha dan ikhtiar, fiha, di dalam af'al. Memang af'alul ibad itu Allah yang menciptakan, tapi di sana ada taklif untuk ikhtiar. Wa hadhil aqidatus salimatu, adapun akidah yang benar ini, yang selamat ini, tambani, ialah terbangun, ala tariqatil jam'i, di atas metode menggabungkan, ala tariqatil jam'i wat taufiq, atas metode menggabungkan, bainal ayatil qur'aniyati, antara ayat-ayat Al-Qur'an, al-muta'aridati, yang nampak, al-muta'aridati dhahiran, yang bertentangan, dhahiran, secara dhahirnya, menggabungkan beberapa ayat Quran yang secara lahiriah nampak bertentangan. Mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Kul kullun min indillah, ini digabungkan dengan ma'a qaulihi ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa minallah, apa yang menimpa kalian dari kebaikan itu semata-mata dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, dan apa-apa yang menimpa kalian dari keburukan semata-mata dari diri kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa hadzal hadis, adapun hadis ini, yakhussun nasa, mendorong kepada manusia, alat tafaul, untuk optimis, wa husnidzanni billahi, dan berhusnudzan kepada Allah. Lat tasya'um, tidak pesimis, wa su'idzanni, dan berburuk sangka. Jadi hadis yang keempat ini, Qasim Asy'ari mengajarkan warga NU ini supaya optimis, jangan pesimis. Ini prinsip dalam NU. Fa'alaina bil jiddi wal ijtihad, oleh karena itu wajib kepada kita untuk bersungguh-sungguh, fi tahqiqi kulli amri dhibalin, fi tahqiqi kulli amrin dhibalin, di dalam mewujudkan setiap perkara yang memiliki kebaikan, min umuri dunyana, dari urusan agama kita, dunia kita, wa ukhrana, dan akhirat kita. Caranya bi husnil muhawalati, dengan sebaik-baik usaha, wat tadbiri, dan perencanaan, summat tawakkuli 'alallahi, kemudian menyerahkan, memasrahkan kepada Allah, fi dzalika, dalam hal itu semua, wa khassatan, khususnya, fi majali khidmatil jam'iyati, di dalam konteks berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, li taqaddumil ummah, untuk kemajuan umat Nabi Muhammad, fi syu'unihim ad-diniyati, dalam urusan mereka yang bersifat diniyah, wa dunyawiyati, dan duniawi, wa khassatan, khususnya, lil khifadi ala ta'alimi ahli sunnah wal jamaah, khususnya untuk melindungi ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah, allati hiya tariqatun lil wusuli ila sa'adatid darain, khususnya untuk melindungi, melestarikan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Fa'asallah, mudah-mudahan Allah, ayarzuqona, memberikan rezeki kepada kita, al-hidayata wat taufiqah, wal ikhlasa, wal itqan, dan teliti, wal ihsan, dan ihsan, fi adai wajibatil jam'iyati, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban jam'iyah. Karena biasanya ngabdi di NU itu, saya di NU ini ngabdi sejak tahun 2000, jadi 23 tahun sudah. Itu biasanya ya gitulah, la yahya wa la yamut. Padahal kalau dilihat hadis arba'in ini, hadis yang keempat ini, kita diajari optimis untuk terus berjuang, jangan sampai menyerah.
husnudzon, jangan suudzon. Kalau hanya mendapatkan orang-orang 1, 2, 3 orang, tapi kita yakinkan satu orang itu kalau pulang ke rumahnya lalu bercerita kepada keluarganya, maka akan terus menular kebaikan itu. Maka ketika menyampaikan dakwah jangan dilihat dihitung berapa banyak jemaah yang hadir. Meskipun 100, 1000 tapi tidak ada sing ngedingaki itu. Hanya lucunya saja yang dicatat, tidak ada hasilnya. Tapi 1, 2 orang yang hadir tapi dia serius, kemudian ke rumahnya cerita sama istri dan anaknya, diamalkan, itu sudah sukses itu. Jadi pengajian sukses itu bukan banyak sedikitnya jumlah jemaah, tapi efektif apa tidak memberikan perubahan. Nah, itu yang mungkin juga tersirat dari pesan hadis yang keempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah, hidayah, taufik, ikhlas, itqan, ihsan di dalam adai wajibatil jamiyati, menunaikan kewajiban organisasi jamiyah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang berbuat baik. Sahabat-sahabat pengurus NU itu yakin. Prinsipnya begini, noro NU tak kira lapar. Nah, itu prinsip. Mengabdi di NU itu tidak akan pernah lapar. Allah akan kasih jatah, karena yang ngasih gaji itu ya para muassis. Dan itu harus diyakini bagi setiap santri Sukorejo ketika pulang ke masyarakat harus mengabdi ke NU. Maka tamhidiyah itu dalam 3 hari hanya 3 trilogi pesantren: pendidikan, NU, ekonomi, kerakyatan. Itu adalah wasiatnya Ki As'ad yang menjadi trilogi pesantren, arah perjuangan, ruh perjuangan Pondok Pesantren Sukorejo. Sebelum diwisuda, sebelum jadi alumni, itu wajib menjalani tamhidiyah itu 3 hari untuk mengokohkan komitmen itu, diantaranya NU. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut, wallahu a'lam. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Qala Rasulullah SAW, inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Sesungguhnya paling dicintainya amal ibadah menurut Allah adalah yang paling ditekuninya. Paling ditekuninya wa in qallah, sekalipun sedikit. Apa adwamuha? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Syarhul hadis, wa inna ahabbal a'mal ilallah, dan sesungguhnya paling dicintainya amal ibadah di sisi Allah, ay aradaha, artinya paling diridhoinya Allah, wa aktsaruha ajron, dan paling banyaknya amal ibadah apanya? Ajron wa sawaban, pahala dan balasannya, indallahi, di sisi Allah Ta'ala, adwamuha ay madawama wa wadaba 'alaiha sahibuha, artinya sesuatu dawama yang menekuni, wa wadaba, dan ya menekuni, 'alaiha atas amal, sahibuha siapa? Pelakunya amal, pemiliknya amal. Wa in qallah dzalikal amal, sekalipun sedikit dzalikal amalu, apa? Amal ibadah, al-mudawami alaihi, yang ditekuni itu. Wa in qalla dzalikal amalul mudawamu alaihi, sekalipun sedikit apa amal yang ditekuni. Oleh karena itu, fala ta'arud ma'al qaidati, maka tidak ada pertentangan dengan kaidah fikih, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru sawaban. Sesuatu yang paling banyak perbuatannya karena aktsaru sawaban, ada apa ma itu aktsaru sawaban, ialah lebih banyak pahalanya. Maka anak aksaru fi'lan karena aksaru sawaban tidak bertentangan dengan hadis ini.
Kenapa? Lil mudawamati wal muwadhabati 'alaiha, karena adanya ketekunan 'alaiha terhadap amal. Fal istiqamatu khairun min alfi karamah. Wa innama kana al-qalilu da'imu khairan min al-katsir. Hanya saja ada apa amal ibadah yang sedikit, tetapi ad-da'imu yang terus-menerus, khairan ialah lebih baik minal katsir munqati dibandingkan amal ibadah yang banyak tapi terputus-putus. Kenapa lebih baik? Li'anna bidawamil qalil, karena dengan terus-menerusnya yang sedikit, tadumu at-ta'atu akan langgeng, akan tetap at-ta'atu apa ketaatan, wa dzikri dan zikir, wal muraqabati dan muraqabah, wan niyati dan niat, wal ikhlasi dan ikhlas, wal ikbali alal khaliq dan fokus untuk beribadah kepada Allah sang khaliq subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya kalau dihitung misalnya seminggu sama-sama sholat tahajudnya misalnya 20 rakaat seminggu, tapi hanya dilakukan 3 malam. Itu lebih bagus dilakukan seminggu full, meskipun dalam setiap malamnya lebih sedikit hitungannya, karena ada aspek mudawamahnya itu, meskipun hitungannya sama. Itu kenapa yang qalil daim lebih bagus dibandingkan kasir tapi munqati. Wali'anna, yang kedua, wali'anna tarikul amal, dan karena sungguhnya orang yang meninggalkan amal ba'da syuru'i setelah memulai, kal mu'rid ba'dal wasli, adalah seperti orang yang berpaling ba'dal wasli setelah tersambung, wa yanqati'u ajruhu dan terputus pahalanya. Wal muradu bil mudawamati, dan yang dimaksud dengan mudawamah wal muwadhabah huna al urfiyatu adalah muwadhabah urfiyah. Yang dimaksud dengan menekuni di sini adalah menekuni berdasarkan uruf. Wa illa, jika tidak berdasarkan uruf, fa haqiqatud dawam, maka adapun hakikat makna dawam itu syumulu jamil azman, adalah mencakupnya seluruh waktu. Wa syumulu jamil azminati adalah mencakupnya seluruh waktu. Wa huwa ghairu maqdurin alaih, sementara adapun syumulu jamil azman ghairu maqdurin alaih adalah tak mungkin dilakukan. Terus menerus itu maksudnya ya menurut kebiasaan, bukan berarti tanpa henti. Wa yubhamu aidan, dan dipahami pula minal ma'nal isyari li hadal hadis, dari makna isyari dari hadis ini, annal amal, sesungguhnya amal, wa in kana mafdulan, sekalipun ada apa amal itu mafdulan, ialah tidak utama, mafdulan tidak utama, fa innahu yakunu ahabba ilallah minal amalil fadil, maka ada apa amal mafdul ialah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang utama. Idza kana al amalul fadil munqati'an, jika amal yang utama itu terputus-putus. Wa suratu dzalika, adapun gambarannya itu, fil hayatil yaumiyati, dalam kehidupan sehari-hari, rajulun yudawimu ala salatil lail, ada seseorang yang istiqomah salat malam, wa yusalli salasa rakaatin, dan dia salat 3 rakaat kulla lailatin, setiap malamnya, dunang qita'in, tanpa terputus, setiap malam 3 rakaat 3 rakaat 3 rakaat. Inilah raibah, tidak diragukan, anna amalahu hada, bahwa perbuatannya ini ahabbu ilallah, ialah lebih dicintai menurut Allah, min rajulin, dibandingkan seseorang, yusalli tis'an, yang salat 9 rakaat, au ashron, atau 10 rakaat, au ishrina rakaatan, atau bahkan 20 rakaat, tapi ma bainal lailati wa layalin ukhra, antara satu malam dan malam-malam yang lain. Yakni maksudnya yusalli lailatan ishrina, dia salat di satu malam, ishrina 20, summa yanqati'u masyaallah, kemudian dia berhenti sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Summa yanqati'u masyaallah lahu ayyanqati, summa ya'udu, kemudian dia kembali lagi, fa yusalli ihda asyarata, kemudian salat 11.
Sholat satu malam 20 rakaat, berhenti. Minggu depan bangun lagi sholat 11. Summa yangqati'u, kemudian terputus. Fatratan tawilatan, dalam waktu yang cukup lama. Summa ya'udu, kemudian kembali lagi. Fayusalli salasin, kemudian dia sholat 30 rakaat. Au ma asbaha dzalik. Jadi hadis keempat adalah bagaimana kita bisa istiqomah, tekun. Meskipun amal ibadah ini kita sedikit. Al-hadisus sadis, hadis yang keenam, qala Rasulullah SAW, alaikum minal a'mal ma tutikun. Hendaklah kalian melakukan amal ibadah yang kalian mampu. Fa wallahi, maka demi Allah, la yamullullahu, tidak pernah bosan siapa Allah, hatta tamullu, sehingga kalian bosan. Rawahu at-Tirmidzi. Syarhul hadis, alaikum minal a'mal ma tutikun. Hendaklah kalian melakukan amal ibadah yang kalian mampu. Ai tutikun ad-dawam alaihi, artinya mampu untuk terus menerus atas amal itu, atas ma, bila dororin, tanpa adanya doror. Wa fihi, dan di dalam hadis ini dalilun, adapun dalil alal hassi alal iktisadi fil ibadah, dalil untuk mendorong mudarat, sedang-sedang, iktisad, sedang-sedang dalam melakukan ibadah. Wajtinabit ta'ammuki, dan menghindar berlebihan. Walaisal hadisu mukhtasan bis shalah, dan tidaklah hadis ini tertentu kepada masalah solat. Ini hadis bukan hanya masalah solat. Bal huwa amun fi jami' a'malil birri, tetapi umum di dalam seluruh amal kebaikan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fa innallaha la yamallu, karena Allah itu tidak akan pernah bosan, hatta tamullu, sehingga kalian yang bosan. Huwa, adapun tamallu, bi fathil mim, dengan dibaca fathilnya mim, malla yamallu. Fihima, di dalam keduanya, la yamallu dan la hatta tamallu, itu sama-sama harokatnya fathah mimnya. Wa fi riwayatil ukhra, dan dalam riwayat yang lain, la yas'amu hatta tas'amu, tidaklah yas'amu, bosan seseorang, hatta tas'amu, tidaklah bosan siapa Allah, la yas'amu, tidak bosan Allah, hatta tas'amu, sehingga kalian bosan. Wa huma, adapun man la yamullu dengan sa'ima yas'amu, bimaknan wahid, adalah satu makna. Yas'amu, yamallu, maknanya sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Amr, wa kana yasumun nahar. Rasulullah pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr, putra dari Umar bin Khattab. Wa kana yasumun nahar, dan beliau ini, Abdullah bin Amr, puasa siang, puasa di siang hari, wa yaqumun laila, dan beribadah di malam hari. Nabi bersabda, la taf'al, jangan kamu melakukan ini. Fa innaka in fa'idha fa'alta dzalik, karena sungguhnya engkau apabila melakukan hal itu, siang berpuasa, malam beribadah terus menerus, tafihat nafsuka, maka akan lelah. Tafihat, maka akan lelah, nafsuka, apa, dirimu, yakni ayat wa kallat. Ayat wa kallat maknanya sama, yakni kelelahan. Waqad ja'ala Mutarrif ibn Abdullah ibn Syekhir, dan telah menjadikan siapa Mutarrif ibn Abdullah ibn Syekhir rahimahullah, al-ghuluwah, kepada gulu. Gulu ini berlebihan, fil a'malil birri, di dalam perbuatan-perbuatan kebaikan, sayyi'atan, akan keburukan. Orang kalau ibadahnya overdosis, itu katanya Mutarrif bin Abdullah, itu jadi buruk. Jadi sedang-sedang saja ibadah. Waktunya istirahat. Wa taksirah sayyi'atan, dan gulu, berlebihan di dalam taksir, sayyi'atan, akan keburukan, sama. Faqala, maka berkata siapa Mutarrif, al-hasanatu, adapun kebaikan itu, baina sayyi'atain, antara dua keburukan.
Antara dua sisi buruk itu baik. Antara dua sisi keburukan, disitulah ada kebaikan. Kalau cenderung ke kanan tak bagus, cenderung ke kiri tak bagus. Itu Islam wasatiyah kan begitu. Kalau cenderung ke kanan nanti ekstrim kanan. Semuanya hadis, muntada hadisnya tak mau. Kalau cenderung ke kiri, ekstrim kiri, namanya liberal. Tidak lagi mau dengan teks-teks hadis dan Al-Quran, tapi pakai akal. Jadi al-hasanah itu baina sayyi'atain, kata beliau. Kebaikan itu antara dua sisi keburukan, tengah-tengahnya dua keburukan. Wa amma lafduhu fi qawlihi innallaha la yamallu hatta tamullu fa ma'lumun. Adapun lafadznya Nabi, lafadz hadis di dalam sabda Nabi innallaha la yamallu hatta tamullu fa ma'lumun, maka itu sudah maklum maknanya. Allah tidak bosan sampai kalian bosan, itu maknanya maklum. Fa ma'lumun annallaha azza wa jalla la yamallu, maka dimaklum bahwa Allah itu tidak akan pernah bosan. Sawaun mallan nasu aw lam yamallu, sama saja manusia itu bosan atau tidak bosan. Wala yadkhuluhu malalun fi syai'in min asya jalla wa ta'ala, dan tidak akan pernah masuk menimpa kepada Allah malalun apa kebosanan fi syai'in dalam segala sesuatu minal asya'i jalla wa ta'ala, maha suci Allah, maha agung Allah. Kalau Allah dibilang bosan, uluwan kabira. Wa inna ma ja'a lafdhu hadzal hadis, hanya saja datang apa redaksi hadis alal ma'rufi min lughatil Arab, sesuai dengan sesuatu yang dikenal di dalam bahasa Arab. Wa mislu dzalika qaulullah tabaraka wa taala, yang semisal dengan hadis itu adalah firman Allah, wa makaru wa makarallah. Mereka mau menipu Allah, wa makarallahu, dan Allah menipu mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik orang yang menipu. Ini maknanya, masa Allah menipu? Tidak, maksudnya ketika mereka ingin berbuat kecurangan terhadap agama ini, oleh Allah dibalas keburukan dari perbuatannya itu. Seakan-akan tipuan dibalas tipuan. Ini bahasa Arab begitu biasa. Bukan berarti Allah itu bosan. Allah tak bosan kecuali kamu sudah bosan. Kalau kamu bosan, Allah bosan juga. Tidak begitu. Karena Allah ini tak pernah bosan. Buktinya mulai bumi diciptakan sampai sekarang, matahari itu tetap berjalan dari timur ke barat. Itu Allah yang menjalankan. Tidak pernah Allah tuh ngambek. Coba sekali-kali matahari di stop, bosan kok lah. Gak ada. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam, ada kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ra'fatihi, dan kasih sayang ya, nisr bi ummatihi, kepada umatnya. Li'annahu, kannya Nabi arsyadahum, memberikan petunjuk kepada umatnya, ilama, kepada sesuatu, yuslihuhum, yang bisa membuat kemaslahatan, yang bisa mengantarkan kemaslahatan kepada mereka. Wa huwa, adapun ma yuslihuhum, ma adalah sesuatu, yumkinuhum, yang memungkinkan kepada mereka, ad-dawamu, apa dawam, terus menerus, ali atas ma, bila masyaqqatin, tanpa ada beban, wala dararin, dan tanpa ada darar. Gimana caranya? Ya, lakukan semampunya tadi. Ini Nabi ingin mengajarkan kepada kita, sehingga kita bisa tetap tekun melakukan. Fatakunu nafsu ansyatah, maka ada apa jiwa ini ansyatah, ialah lebih giat. Wal qalbu munsyarihan, dan hati pun lebih lapang. Fatatimul ibadatu, maka sempurnalah ibadah. Bihilafi man ta'ata minal a'mal ma yashukku, berbeda dengan orang yang melakukan amal ibadah ma yashukku, sesuatu yang memberatkan. Fa innahu bisadadi ayatrukahu aw ba'dahu aw yaf'aluhu bikulfatin, maka sesungguhnya man ini, man ta'ata bisadadi ayatrukahu, di dalam konteks
meninggalkannya, aw ba'dahu atau meninggalkan sebagian. Jadi kalau melakukan yang berat-berat itu berarti sudah ada di zona di mana dia akan meninggalkan secara semua atau sebagian. Au yaf'alahu bikulfatin atau melakukannya tapi dengan kulfah, beban. Wa bi ghairin syirahil qalbi dan dengan lapangnya, tidak dengan kelapangan hati. Fayuaddi maka menyebabkan itu semua ila sa'amati kepada kebosanan wal malal, bosan wang qita'il amali dan terputusnya amal. Fayafutuhu khairun adimun maka lepaslah kepada orang itu khairun adimun apa kebaikan yang agung. Qala Rasulullah SAW, inna hadad din matin, sesungguhnya agama ini sangat kuat. Fa'awilu fihi birifkin maka masukilah agama ini birifkin dengan lembut. Rawahu Ahmad. Wa qala ad-dinu yusrun, agama ini mudah, wala yushaddad sama dengan pelakunya. Wallahu yuhibbu ighasatal malhub dan adapun Allah sangat mencintai, sangat menyukai ighasatal malhub kepada menolong orang yang berduka cita. Allah senang menolong orang yang berduka cita. Rawahu Daruqutni wa Ibnu Abi Dunya. Syarhul hadis. Kullu ma'rufin shadaqatun, adapun setiap kebaikan adalah sedekah. Qala al-qadi al-ma'ruf fi istilahi syari' ma urifa hasanuhu bisyar'i. Adapun ma'ruf, apakah ma'ruf fi istilahi syari' dalam istilahnya syari', dalam terminologi syari', ma adalah sesuatu urifa hasanuhu yang dikenal kebaikannya. Ma urifa hasanuhu sesuatu yang dikenal baiknya bisyar'i berdasarkan syariat. Jadi ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal baik menurut syariat. Jadi takarannya pakai syariat. Aksul mungkar kebalikannya mungkar. Wa huwa adapun mungkar ma'an karahu sesuatu yang memungkiri apa syariathu kepada ma wa harramahu dan mengharamkannya. Wa qala Ibnu Abi Jamrah, berkata Ibnu Abi Jamrah, yutlaqul ma'ruf ala ma'urifah, digunakan apa lafaz ma'ruf itu ala ma'urifah atas sesuatu yang dikenal bi adillati syar'i dengan dalil-dalil syar'i. Annahu min amalil birri, dikenal melalui dalil syar'i bahwa sesungguhnya ma itu min amalil birri termasuk amal kebaikan. Jarat bihil adatu amla, berlaku dengan ma itu al adatu apa kebiasaan amla atau tidak. Jadi ukurannya bukan adat tapi dalil syar'i, itu ma'ruf namanya. Seperti ayat Quran itu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri itu dengan ma'ruf. Apa yang dimaksud ma'ruf? Ya ini standarnya bukan uruf, bukan adat, tetapi adalah dalil syar'i. Qala al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi, al-ma'ruf nau'ani, ma'ruf itu ada dua macam. Qaulun wa amalun, satu berbentuk ucapan, wa amalun dua perbuatan. Fal qaulu maka adapun ucapan mislu tibil kalam, seperti perkataan yang baik, wan nasihati nasihat, wa du'a dan doa, wa ghairi dzalika dan selain hal itu. Wal amalu dan adapun ma'ruf dalam bentuk perbuatan mislu antalqahu, seperti engkau antalqahu akhaka biwajhin talqin, engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang riang, dengan wajah yang riang. Qala sallallahu alaihi wasallam fi ma akhrajahu Muslim, al kalimatut thayyibatu shadaqatun, ucapan yang bagus itu adalah sedekah. Wa inna minal ma'ruf, dan ialah termasuk dari perbuatan ma'ruf, antalqa akhaka biwajhin talqin, engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang riang atau ceria. Wadallu 'alal khairi kafa'ilihi, adapun orang yang menunjukkan kepada kebaikan kafa'ilihi seperti orang yang melakukannya. Ai fil ajri, artinya dalam pahalanya, sama dalam pahalanya. Li'annahu as-sababul musil, karena ad-dal, orang yang menunjukkan itu as-sababul musil lil khair, adalah penyebab yang menyampaikan kepada dilakukannya kebaikan.
Qala Rasulullah SAW, man sanna khairan, barang siapa yang membuat tradisi kebaikan, man sanna khairan, barang siapa yang membuat tradisi kebaikan, fastun nabihi, lalu dijadikan tradisi apa kebaikan itu, kana lahu ajruhu kamilan, maka ada baginya ajruhu apa pahalanya, kamilan secara sempurna. Biasanya di masyarakat mendirikan arisan muqaddaman. Dengan adanya muqaddaman itu seminggu orang bisa hataman bareng-bareng. Itu pahalanya sama seperti orang yang baca. Kalau 50 orang dia dapat pahala 50 orang. Itu apa artinya? Ki Hasyim Asy'ari melalui arba'in ini ingin bagaimana Jam'iyah ini menjadi pelopor-pelopor kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Warga NU ini menjadi pelopor-pelopor kebaikan, mendirikan tradisi-tradisi kebaikan. Jangan yang buruk-buruk, membuat tradisi yang itu tidak baik. Misalnya 17 Agustusan, mendirikan tradisi apa misalnya yang baik-baik, itu kemudian dilakukan setiap 17 Agustus, dia dapat pahala. Tapi kalau kemudian buat tradisi karnaval apa loh, bencong-bencongan itu, berdesi ngedot itu, itu selamanya dia dapat dosa. Wa min ujuri man istanna bihi la yanqusu, dan dari wa min ujuri man istanna, dan dari pahala-pahala orang yang mentradisikan bihi dengan kebaikan, la yanqusu tidak berkurang, min ujurihim dari pahala mereka, syai'an sedikit pun. Sebaliknya wa man istanna syarran, barang siapa yang membuat tradisi akan keburukan, fastunna bihi, lalu dijadikan tradisi apa keburukan itu, fa alaihi wizruhu kamilan, maka baginya adapun dosanya secara sempurna. Wa min auzaril ladzina istanna bihi, dan dari dosa-dosa orang yang telah mentradisikan bihi dengan syarr. La yanqusu, tidak berkurang apa dosa, min auzarihim, dari dosa-dosa mereka, syai'an sedikit pun. Rawahu Ahmad. Wallahu yuhibbu ighasatal malhub, Allah menyukai bantuan kepada orang-orang yang berduka cita. Al-malhub yakni al-mutahayyir, orang yang kebingungan, fi amrihi, di dalam urusannya. Al-hazinu, yang sedih. Al-miskinu, yang miskin. Jadi malhub ini mempunyai banyak kriteria. Bingung, sedih, miskin. Au al-madlumul mustaghis, atau orang yang teraniaya, al-mustaghisu, yang minta bantuan. Al-muttarrul mutahassir, atau orang yang terdesak. Qala Rasulullah SAW, wal khalqu kulluhum iyalullah. Rasulullah bersabda, wal khalqu kulluhum, adapun semua makhluk ini, iyalullah, adalah peliharaan Allah. Wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum liyalihi, dan adapun yang paling dicintai Allah dari makhluk ini, anfa'uhum liyalihi, adalah orang yang paling bermanfaat kepada peliharaannya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rawahu al-Baihaqi fi syu'abihi, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman karangan Imam Al-Baihaqi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, man ahsana ila iyalihi, yang paling dicintai oleh Allah adalah man ahsana ila iyalihi, orang yang paling berbuat baik kepada peliharaannya Allah. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, dan paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Amal ihsan wa naf'u bihim, adapun berbuat baik dan memberikan kemanfaatan kepada manusia, fal afdalu, maka adapun yang paling utama, yatawaqqafu, ialah bergantung apa ihsan, ala masisil hajati, atas kebutuhan mendesak, wal ittirar, dan keterdesakan. Berbuat kemanfaatan apa yang paling utama tadi? Ia tergantung kebutuhan. Min infakin, berupa infak, kalau ini orang miskin dibantu pakai uang.
Wa ta'limin dan mengajar kalau ini orang bodoh, butuh ilmu. Wa aunin dan bantuan, wa musa'adatin dan pertolongan, wa ma ila dzalika dan lain-lain. Jadi hadis yang ketujuh berwasiat beliau dalam arba'in ini bagaimana orang-orang Jam'iyah Ulama ini atau NU menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ad-dal 'alal khair kafaili. Al-haditsus samin wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.